Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Pratama, NPM 2243040, kelas A. Di sini saya akan menyampaikan tentang blockchain. Apa yang maksud dengan blockchain? Blockchain adalah suatu sistem penyimpanan transaksi digital. Blockchain akan melakukan pencatatan secara permanen terhadap transaksi yang dilakukan. Sistem tersebut terletak dalam sebuah database publik yang tersebut dalam ledger atau buku besar. Sejarah singkat blockchain. Ide ini muncul di tahun 1991 lewat dua orang yang menerbitkan jurnal fenomenal berjudul Journal of Cryptography: How to Time Stamp a Digital Document. Dua sosok yang paling berpengaruh atas munculnya blockchain adalah Stuart Haber dan Wishart Stottema. Fungsi blockchain. Dalam bantuan blockchain, industri yang berporos pada manajemen kepercayaan ini dapat memastikan identitas seseorang. Blockchain dapat digunakan untuk memverifikasi banyak jenis data dalam kontrak asuransi, seperti identitas orang yang diasuransikan. Manfaat blockchain: adanya sistem yang aman dan transparan menjadikan teknologi blockchain memiliki banyak manfaat di berbagai industri. Terhadap beberapa manfaat yang ditawarkan blockchain, sehingga menjadikan Internet of Value seperti transaksi permanen menjadi terjamin kebenarannya. Pemindahan kepemilikan token jadi lebih mudah dan sebagainya. Kelebihan blockchain. Meski tergolong teknologi baru, blockchain telah membuktikan kebenarannya. Berikut beberapa keuntungan menggunakan blockchain. 1. Minim kemungkinan penipuan. Karena bekerja setiap buku sumber terbuka, setiap transaksi dipublikasikan di domain publik. Para penabung di seluruh dunia terus memantau transaksi untuk menjaga kebaikannya. Yang nomor 2, desentralisasi. Blockchain menggunakan jaringan node terdistribusi untuk penyimpanan data blockchain. Sistem ini membuat data sangat tahan terhadap kegagalan teknis dan memastikannya tetap aman. 3. Stabilitas. Setelah data bisnis kamu terdaftar ke dalam sistem, hampir tidak mungkin bagi siapapun untuk menghapus atau membalikannya. Inilah alasan blockchain dianggap sebagai salah satu teknologi paling handal dan efisien. 4. Terpercaya. Di sebagian besar sistem pembayarannya, transaksi tidak menjadi antara kedua pihak. Pihak ketiga lebih sering terlibat dalam transaksi ini dan bekerja sebagai perantara. Meskipun blockchain memiliki kelebihan, pasti juga blockchain mempunyai kekurangan. 4 kekurangan blockchain. 1. Kekurangan blockchain: 51 serangan. Di antaranya, semua potensi serangan yang paling banyak dibicarakan ialah serangan 51. Serangan 51 ini yang berarti salah satu yang paling banyak dibahas. Serangan ini dibahas terjadi jika seseorang berhasil mengontrol lebih dari 50% kekuatan hashing jaringan. Jika hal ini terjadi, penyerang akan memiliki kekuatan untuk mengganggu seluruh jaringan dengan mengubah atau mengecualikan perintah transaksi. 2. Modifikasi data. Setelah kamu menambah data ke sistem, data tersebut menjadi tidak dapat diubah lagi. Nomor 3. Private key. Jika penggunaan kehilangan kunci privat, maka akan secara efektif kehilangan uang dan tidak ada cara untuk perbaikannya. Nomor 4. Penyimpanan. Kini blockchain tumbuh lebih cepat dibanding ukuran hard drive. Itu berarti jaringan beresiko kehilangan node jika ukuran buku besar menjadi terlalu besar
bagi seseorang untuk mengunduh dan menyimpannya. Pentingnya blockchain bagi periklanan digital. Blockchain menghilangkan perantara antara dua pihak. Itu akan membantu merek dan pelanggan. Dalam blockchain, pemasaran dapat mengumpulkan data pelanggan yang valid, membuat dan menyimpan profil pelanggan. Ini akan membantu pemasaran membuat kampanye dan iklan yang lebih bertarget dan efisien. Apa karakteristik blockchain? Berikut ini adalah beberapa karakteristik blockchain yang membedakannya dengan database lainnya. Yang pertama, blockchain tidak memiliki bentuk fisik, melainkan hanya tersedia dalam bentuk digital yang tidak bisa diubah sama sekali. Kedua, blockchain memiliki nilai intrinsik karena database ini bisa dipercaya, aman, dan cepat. Yang ketiga, biaya transfer atau transaksi lainnya sangat kecil, bahkan tanpa biaya sama sekali. 4. Dalam mata uang kripto, atributnya seperti total supply sudah ditentukan oleh kebanyakan anggota dari jaringan yang terpusat, jadi bukan ditentukan oleh bank sentral. Yang terakhir, data yang sudah tercatat di dalam blockchain dan blok akan terekam secara permanen. Manfaat lain dari blockchain. Kebanyakan orang tahu tentang blockchain karena mata uang kripto, tapi sebenarnya blockchain juga bisa digunakan untuk hal-hal lain. Ini dia beberapa manfaat blockchain dalam berbagai sektor yang perlu kita ketahui. Yang pertama, mata uang kripto. Blockchain menjadi dasar dari mata uang kripto karena merupakan platform berbagai transaksi. Dalam mata uang reguler, mata uang dilindungi oleh bank sentral tiap negara. Kalau saja data seorang nasabah bank diretas, maka informasi pribadi nasabah tersebut beresiko digunakan si peretas. Sedangkan mata uang kripto menggunakan blockchain yang tidak bisa diretas. Misalnya saja, seseorang merupakan penduduk negara yang sedang berkonflik. Asetnya di bank bisa terancam karena kondisi politik negaranya. Tapi, jika ia menyimpan aset berupa mata uang kripto yang ada di blockchain, maka asetnya bakal tetap aman. Ia bisa menggunakan untuk membayar transaksi tertentu. Yang kedua, yaitu perbankan. Beberapa fasilitas perbankan hanya bisa digunakan pada jam kerja saja. Misalnya, kalau mau mendepositokan cek, maka harus datang ke bank pada jam kerja. Biasanya sampai jam 3 atau 4 sore saja. Lewat dari jam itu, maka harus ke bank keesokan harinya. Meski kita sudah melakukan transaksi di jam kerja, tapi biasanya proses memakan waktu 1-3 hari kerja. Tapi kalau blockchain diintegrasikan dengan sistem perbankan, maka nasabah bisa melihat transaksi mereka dalam waktu paling pendek 10 menit saja. Tidak jadi masalah apakah itu sudah lewat jam kerja atau di hari libur sekalipun. Dengan blockchain, bank juga bisa kesempatan untuk menyelesaikan transaksi besar antara lembaga dengan lebih cepat dan aman. Yang terakhir itu kesehatan. Lembaga kesehatan bisa menggunakan blockchain sebagai dasar buku besar mereka. Tujuan utamanya untuk menyimpan data pribadi pasien dengan lebih aman. Saat rekaman medis dibuat dan disimpan, maka bisa dicatat dalam blockchain. Selain jadi data bagi rumah sakit, data ini juga bisa dilihat oleh pasien. Data rekam medis ini tidak bisa diubah. Data ini bisa dibentuk menjadi kode yang hanya diberikan pada pasien yang memiliki kewenangan. Itulah penjelasan tentang blockchain. Saya selaku moderator izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.